Halo semuanya, kembali lagi di episode terbaru podcast Warung. Pertama-tama aku berterima kasih sama kalian karena udah meluangkan waktunya untuk terus dengerin podcast Warung. Hari ini aku kedatangan salah satu tamu spesial, musisi muda dari Salatiga bernama Feby Rahmawati. Selamat datang Feby. Thank you Kak Naswa udah aku kesini. Ya, oke, sebelumnya Feby kenalan dulu nih, siapa Feby, asalnya dari mana gitu. Oke, perkenalin teman-teman semua, nama aku Feby Dwi Rahmawati, biasa dipanggil Feby, tapi orang-orang tahu aku kadang tuh Feby DR gitu. Feby DR. Iya, aku dari Salatiga dan bener-bener lahir di Salatiga gitu. Jadi orang Salatiga murni Asli. gitu. Asli. Kenapa sih namanya bisa Feby DR gitu? Bisa dikenal itu kenapa? Karena nama Instagram sih ya. Oh gitu. Iya, dari Enggak, awalnya itu karena sih. pengen jadi dokter enggak ya? Enggak. Bahkan enggak ada cita-cita sama sekali untuk jadi Enggak. dokter tuh enggak ada gitu. Oke. Kabarnya gimana, Feb? Baik, alhamdulillah. Ya lagi apa ya? Corona ya. Sibuk kuliah Sibuk online ngapain? aja sih Online. gitu. Ngomong-ngomong ternyata Feby ini kuliahnya di luar negeri, ya kan? Kenapa gitu Feby milih kuliah di luar negeri? Kenapa nggak yang deket-deket aja gitu? Oke, karena yang pertama waktu itu kesempatan. Karena ada kesempatan, kenapa enggak gitu. Kebetulan kan beasiswa ya, karena waktu itu beasiswa. SMA tuh pas, kalau boleh cerita, waktu itu ekonomi lagi jatuh, orang tua mungkin nggak bisa apa ya istilahnya, Mensupport iya gitu? belum tentu bisa mensupport, jadi kenapa enggak gitu. Jadi beasiswa gitu? Iya, karena awalnya itu, sebelumnya kan ambil Mandarin nih, sebelumnya sih pengennya, sebenarnya pengennya sih ambil musik dong gitu. Tapi kenapa ambil Mandarin? Apa beasiswanya ke situ gitu? Iya, karena beasiswanya Mandarin dan kebetulan Mandarin juga oke lah gitu. Oke. Kalau bedanya gitu ya, sistem pendidikannya pasti beda kan di Indo sama di luar gitu. Bedanya apa sih, Feb? Kalau menurut aku bedanya yang pertama yang signifikan tuh kalau tentang dosen ya. Kan kadang teman-teman ini suka cerita nih, kayak dosenku gini, oh ngira penak ngene-ngene ya toh. Rewel gitu Iya, kan? rewel gitu kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau dosen di luar negeri itu lebih mengerti anak-anaknya, mungkin karena kita overseas gitu ya, kayak orang luar negeri, jadi mungkin lebih dihormati atau gimana ya. Gitu. Jadi mereka tuh nggak ada istilah yang kita ngikutin dosen atau kayak gimana, kita ya ngikutin jadwal dari sekolah gitu. Jadi modelnya dipersiapkan iya, gitu ya? modelnya nggak kayak kuliahan di sini, tapi modelnya kayak sekolahan biasa gitu. Gitu. Kalau nyanyi di luar negeri juga pernah? Pernah, jadi kalau di sana juga suka nyanyi, suka nari gitu. Kadang kan dari kedutaan besar kan kadang kayak kita ada acara ini loh, Indonesia mau nampilin apa gitu. Aku kadang suka ikut. Dapat kesempatan buat ambil di sana juga ya? Iya, seru banget. Seru. Kalau di sini job gimana? Lagi pandemi gini kan? Ya ini susah nih ya. Jadi ini aku mewakili musisi Salatiga ya kalau boleh. Ya susah guys, gimana ceritanya, kita tuh hidup dari event, sedangkan event itu dihapuskan karena lagi pandemi. Karena gitu lagi pandemi, itu sempat ada beberapa bulan tuh kita bener-bener yang nggak ada job. Orang yang bener-bener cuma mengandalkan itu ya mati kita. Tapi ya sekarang kan udah mulai ada nih guys, walaupun ya tamunya dibatasi lah kayak gitu, tapi ya masih oke lah. Tapi selain nyanyi, Feby sibuk apa lagi? Feby selain nyanyi tuh masih suka apa ya? Kuliah online yang pertama ya, baru nyanyi, baru suka bikin konten di TikTok kadang gitu. Oh gitu. Iya. Terus juga kadang ngurusin usaha. Usaha apa nih, Feb? Jadi lagi ada usaha baby doll. Kalian bisa cek di Salimar Fashion. Jadi ini ya, nggak apa ya. Itu awalnya gini. Kakak aku kan jual kain. Iya. Terus kalau kain nih, kalau sisanya buat apa ya? Yaudah kita buat baju. Akhirnya kakak yang pegang kain, aku yang pegang bajunya. Gitu. Jadi emang produksi sendiri gitu ya? Iya, ya? produksi sendiri. Oh gitu. Dengar-dengar habis rilis single baru juga kan? Iya. Kemarin bulan lalu. Iya. Itu lagunya tentang apa, Feb? Ini tuh lagu tentang cewek yang sayang banget sama cowoknya. Tapi tiba-tiba cowoknya ya hilang gitu. Hilang dari ya bisa dikatakan kehidupannya hidupnya gitu. Tapi kalau untuk
kan kalau di video klip kan ada adegan kecelakaan nih. Heeh. Itu kan orang kadang kayak tanya, ini cowoknya meninggal, kemarin kenapa nih gitu. Ya emang dibikin gak jelas sih, emang bikin gantung aja biar kalian bingung gitu. Oh gitu. Emang dibikin bingung Iya gitu iya ya. emang dibikin Maksudnya bingung gitu. gimana Iya, gitu biar ya. biar penonton berekspektasi gitu. Kenapa judulnya hanya mimpi gitu? Karena nggak kembali apa? Iya. Cuman bisa dilihat dari mimpi aja gitu. Iya karena cowoknya nggak bakal kembali. Jadi Kembali kayak ya udah ini semua berakhir cuma bisa dikenang lewat mimpi gitu. Oh, gitu. Kalau video klipnya itu di mana, Feb? Video klipnya ada beberapa tempat. Yang pertama tuh ada di Kedung Ombo. Itu yang Kedung utama, Ombo. yang kedua tuh ada di Cafe Salatiga dan beberapa ada juga di Kridanggo Salatiga. Jadi spot-spot Salatiga sih. Oh gitu. Jadi explore yang deket-deket sini aja Iya, gitu ya. ekspor-ekspor yang deket. Kalau Feby itu lagunya itu siapa yang buat Feb? Apa dari Feby sendiri atau gimana? Enggak, kalau lagu itu aku dari label. Kalau penciptanya dia kurang mau disebutin ya namanya. gitu. Jadi dia pengennya behind the scenes aja lah gitu. Itu single pertama jadi. Iya, bener-bener single pertama. Sebenarnya aku nggak pernah expect sih Kak, kayak tahun ini bakal rilis single gitu, nggak pernah mikir sama sekali. Cuma ya aku juga nggak nyangka sih, oh ternyata akhir tahun aku punya Bisa, kesempatan kayak gini ya, malah udah jalanin produktif aja. gitu ya. Iya, malah nambah kegiatan lah. Iya. Katanya Feby juga suka, adalah orang yang gimana ya, suka berkegiatan ya. Iya. Saya sangat suka berkegiatan. Kayak aku tuh paling nggak suka nganggur, aku nggak suka tidur siang. Kayak bener-bener yang pengen ngapain aja gitu. Karena gitu. nggak suka aja gitu. Oh iya. Feby mulai nyanyi dari kapan sih? Aku mulai nyanyi dari TK. Oh gitu. Bener-bener dari TK. Waktu itu kayak ya mama Dengan- suka denger aku nyanyi di kamar mandi. Oh gitu. Jadi Terus kayak- mamanya care banget gitu. Sampai Mamanya langsung notice diasah gitu, iya notice ya, gitu. mamanya notice gitu. Terus akhirnya ada satu kali lomba nyanyi diikutin, juara. Oh, Udah. ini bisa nih, bakat nih, diasah aja. Iya, gitu mama kan mikirnya langsung, oh berarti bisa nih anak itu. Sebenarnya juga nyoba nari, nyoba apa, ternyata emang dinyanyi gitu. Oh, jadi passionnya emang nyanyi ya? Nyanyi, sekarang? nyanyi, sebenarnya nyanyi. Jadi kalau keluarga suportif juga? Pasti. Pasti. Iya. Aku lihat Feby juga pernah itu kan di salah satu TV swasta juga, nyanyi yang pakai kostum koboi itu. Iya, tau itu nggak? nyanyi country sama guruku. Sama gurumu. Iya. Itu gimana dapat kesempatan itu Feb nyanyi di situ gitu? Karena guruku tuh waktu itu diundang atau gimana aku kurang tahu. Terus akhirnya dia butuh penyanyi dan udahlah muridnya aja gitu. Oh, Sebenarnya dia punya vokalis, cuma dia pengen ngajak aku gitu. Jadi akhirnya bukan ikut. acara audisi ya? Bukan, emang itu kayak suatu undangan atau gimana aku kurang jelas sih ya. Tapi ya akhirnya kita kesana. Terus udah lama banget guys, tuh aku SMP. Jadi Oh, sekarang SMP? iya 2000 berapa ya? 14, 15. Kalau Feby pernah itu nggak kayak ikut audisi yang nasional gitu? Pernah. Apa tuh? Boleh sebutin ya? Iya, boleh. Pernah ikut The Voice, yang main-main The Voice sama Indonesia Idol. Oh, itu sampai tahap apa Feb? Sebenarnya sampai tahap akhir. Oh iya, terus Tapi- kenapa? Tapi ternyata background cerita kita itu juga penting gitu. Oh, Itu gitu. juga dinilai gitu loh. Jadi nggak cuma suaranya Suara yang bagus aja. aja atau gimana. Ya, cerita kita juga harus menjual dong. Kan nggak munafik, itu kan televisi Iya, gitu iya, loh. heeh. Kalau Feby sendiri suka musik yang kayak apa sih? Kalau dari Feby gitu? Oke, kalau aku itu lebih suka ke R&B, pop jazz, pop gitu Oh, ya. gitu. Tapi aku orangnya nggak punya spesifik gitu. Kayak lagu yang bisa aku nyanyiin enak masuk sama suara aku ya oke gitu. Ya listen everything. Iya gitu ya. iya bener banget gitu. Kan kadang juga kayak lagu itu kayak ini tuh pernah aku denger pas momen apa gitu, jadi kecantol aja, jadi suka gitu kan Iya, bisa. Kalau Feby sendiri adalah orang yang tipenya naruh target gitu, nggak kayak semisal tahun ini pengen dong buat mini album atau apa gitu, atau yang usaha aja semaksimal mungkin gitu, di titik apa aja disyukurin, atau yang kayak gitu. Nggak bisa. Aku itu orangnya harus terplanning. Planning banget. Iya. Aku orangnya kalau sesuatu ada yang nggak sesuai planning tuh rasanya resah gitu. Bahkan kalau ada suatu momen dimana kayak wah ini belum kerencana nih gimana gitu. Aku juga orangnya resah kayak contoh waktu itu ya dari SMP
Jadi SMP pinginnya pokoknya aku habis ini masuk sekolah menengah musik mah. Habis itu aku mau ambil musik, habis itu aku mau jadi pemusik gitu kan. Simpelnya kayak gitu waktu udah jalan ternyata hidup tidak semudah itu Ferguson. Ternyata banyak dihadapkan pilihan lain gitu Iya, ya. cuma ya mikir lagi kalau oke, berarti aku beasiswa ya abis ini. Oke, aku kuliah ambil Mandarin di luar negeri, lulus aku harus mikir nih, aku kuliah di mana. Oke, aku udah dapat kerja, aku bakal kontrak di mana gitu. Aku pasti pikirin tuh semua. Kalau udah kepikiran ke situ, kamu pengennya berkarirnya di mana? Maksudnya di sini atau di luar apa gimana? Dimanapun itu harus berkarir dan kapanpun itu harus berkarir. Oke, keren banget sih. Kalau single yang pertama ini ngerasa banyak diapresiasi sama banyak orang nggak sih, Feb? Pasti, kayak aku kadang nggak expect aja gitu orang-orang akan sebanyak ini gitu ya. Karena waktu itu aku sempet nyoba di Instagram kan lingkupnya mungkin temen-temen ya. Waktu aku coba di TikTok pernah videoku sempet ada yang viral. Ya temen-temen jadi dengerin gitu. Awalnya aku tuh cuma expect laguku paling mentok tuh 5.000 lah yang nonton gitu ya. Ternyata lebih jauh 9.000-an gitu, kayak wow. Jangkauannya ternyata luas. Iya, the power of TikTok. Thank you TikTok. Oh ternyata lebih itu. Iya, menurut di TikTok gitu iya ya? itu ngaruh banget sih. Kayak hidup aku 2020 itu bergantung dari TikTok kayak. Ya walaupun orang pernah berpikir kayak TikTok kan. Lah, joget-joget doang. Ternyata padahal enggak gitu ya. Enggak gitu. Di TikTok ngapain aja, Feb, maksudnya? Kalau di TikTok itu awal aku naik gara-gara adik aku. Adik kamu buat apa? Adik aku membuat suatu kelucuan lah gitu yang gitu. kita tuh nggak expect itu bakal viral gitu. Ternyata banyak dinotis orang. Iya, cuma berawal dari dia tuh takut suara Google. Oh iya, yang suara itu. Mbak Google tuh dia takut ya. Nesta aku dingdong gitu deh, trak. Itu viral sampai akhirnya berjalan, aku bingung nih. Wah, ini tuh kesempatan, tapi gimana caranya aku nerusin konten ini sedangkan namanya anak kecil ya, kayak baru 3 tahun, belum bisa diatur, dia juga nggak bisa acting, kayak gimana bisa. Mau bikin konten yang mana kak Nestanya mana kak, yang bener-bener murni kalau anak kecil ya. Iya, pusing dong aku. Terus akhirnya ya mulailah mikir gitu, dikembangin kemana ya, pelan-pelan aku mulai bikin konten nyanyi kadang. Terus aku mulai bikin konten Mandarin karena aku kan sekolah Mandarin. Ya aku ambil Mandarin, ternyata juga pada suka gitu loh. Akhirnya orang-orang ya sekarang tahu aku Feby tuh ya nyanyi sama sekolah di luar negeri terus bisa Mandarin gitu. Kalau Feby ada bocoran project baru nggak ke depan? Apa? Project baru gitu? Ada, kemarin ada sempet bikin project baru sama artis. Siapa tuh? Artisnya siapa? Gabe Welly. Oh, Gabe Welly itu ya nyanyi itu yang ikut Indonesia Idol itu ya kan? yang waktu itu ditanyain nyanyi bisa lagu apa, lagu luar negeri, jawabnya lagu Welly ya kan, jadi Gabe Welly gitu. Ya ini kalau Bang Gabe nonton aku promosi ini Bang. Gitu. Iya, jadi dia. Oke. Sekarang lanjut ke personalnya Feby ya. Kalau ada aja. Oke, santai. Oh, ya. Pendapat Feby tentang diri Feby sendiri itu, Feby itu orangnya kayak apa sih gitu? Jeleknya aku, nih ngomong jeleknya dulu ya. Iya. Aku itu terkenal keras kepala, guys. Keras kepala tak? Iya, di keras keluarga gimana? Ambisius. Bukan sih, keras kepala kayak di keluarga tuh aku paling keras kepala gitu. Kalau ada maunya ya harus gimana gitu caranya, ya nggak harus sih, tapi aku akan mengusahakan. Tapi kalau misalnya menurutku ini bisa kok, aku bisa gitu loh, tapi kan kadang orang kayak udahlah nggak usah gitu. Aku paling benci kalau kayak gitu, jadi aku tetap keras kepala, optimis gitu ya. Ya aku kalau punya mimpi ya harus aku jalanin. Contoh kecil ya, ke luar negeri tuh sebenarnya mamaku nggak support. Oh gitu. Karena kan aku anak paling kecil nih, kakakku udah nikah, kayak emang lo bisa hidup tanpa mama gitu. Aku tambah digituin tambah bisa. Mau buktiin gitu ya. Tambah semangat gitu. Bisa. Nah, keras kepalanya kayak gitu. Oke. Terus kalau ada nggak bedanya yang Feby yang dulu sama yang sekarang gitu? Ada, pasti ada. Menurut Feby? Kalau tadi kan keras kepala. Kalau bedanya yang sekarang ya keras kepalanya belajar dicairin lah ya gitu. Kayak belajar buat realistis, lebih mau dengerin orang lagi, terutama orang tua sama lingkungan kayak gitu.
nerima saran. Kalau nerima saran aku orangnya pasti nerima saran, cuma kadang itu loh. Selama membangun gitu. Iya, aku punya mimpi, kalau dihalang-halangin aku paling gak suka, suka. gitu loh. Karena orangnya pemimpi aja gitu ya. Makanya judulnya hanya mimpi. Enggak boleh hanya mimpi guys, harus terrealisasikan gitu. Bagus sih itu Feb, itu keras kepala yang bagus gitu kalau kayak gitu. Ya selama Nggak kita yang keras kepala yang gimana gitu, enggak. Iya, ya nggak tahu ya kalau di mata orang tuh pokoknya ya kamu tuh keras kepala gitu. Kayak gitu. Ya, pokoknya aku orangnya suka berkegiatan, keras kepala, ngejar mimpi, ngejar target itu tadi, yang suka bikin planning kayak gitu aja. Kalau Feby kan kayak followersnya di TikTok juga banyak, udah dikenal banyak orang juga lumayan gitu kan. Feby tuh orangnya kayak pengen jadi central attention nggak sih, kayak pengen jadi orang yang jadi pusat perhatian gitu, bisa apa nggak? Sebenarnya kalau pusat perhatian bukan kayak gitu sih ya. Aku suka dikenal banyak orang, kayak kita tuh bakal jadi punya banyak relasi, terus kita bakal ngerasa kayak kadang tuh merasa lebih dihargai nggak sih kalau kayak gitu, kayak orang tahu oh itu Orang Feby tahu. gitu. Seneng aja gitu ada yang kenal sama aku. Cuma bukan pusat perhatian sih, kayak lebih role model gitu ya. Pengen jadi citra yang baik buat orang lain, terus bisa dicontoh dengan baik gitu loh. Ya baiknya aja gitu, kalau buruk ya jangan. Gitu. Lebih ke situ sih. Ya oke. Terus ada nggak hal yang bikin down Feby selama perjalanan bermusiknya, atau pengalaman apa gitu Hidup yang ya? bisa di-sharing ke teman-teman gitu? Bisa banget. Oke, ini aku mulai cerita kisah pahitnya ya. Kan dari tadi seneng-seneng aja nih, nggak ada tahu pahitnya gitu kan. Jadi waktu itu aku SMA, ini belum ada yang tahu. Jadi ini cuma aku sama temenku yang tahu. Belum ada yang tahu guys. Jadi cuma di podcast warung nih aku ini. Oke, aku SMA, kebetulan SMA aku itu swasta. Jadi tau lah ya anak swasta tuh kayak gimana sih, yang hype abis gitu, kayak hedonisme. Tapi waktu aku kelas 2 SMA, itu papaku kena masalah kerja. Dia putus kerja setahun, ya itu ekonomi bener-bener down, drop. Padahal lingkunganku nggak mendukung untuk aku tidak memiliki uang gitu. Tapi kenyataannya aku tidak punya. Ya udah, terus akhirnya yang lucu di sini. Lucunya gimana? Nggak lucu sih sebenarnya. Itu pahit Feb, malah lucu gitu. Kita kan nggak tahu nih, udah jual ini itu segala macem, bener-bener jatuh. Akhirnya papa tuh ngide kita jualan soto gitu.